itu dari kejauhan. Ya Allah, masihkah ada saat aku menjadi pemimpin mereka? Mereka ini ada di tengah-tengahku ya Rasul, ya Allah. Mereka ada di tengah-tengah aku, tapi mereka ini adalah orang-orang yang lemah. Aku tidak tahu ada di tengah-tengah aku ada orang yang begini susah. Maka Rasulullah menghampiri laki-laki itu, mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka dijawab oleh laki-laki itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki tua ini nggak tahu siapa yang datang kepadanya. Maka Rasulullah segera bertanya, wahai orang tua, kenapa kau keadaannya seperti ini? Kenapa badanmu kurus, kulitmu hitam pekat terbakar seperti ini, bahkan pecah-pecah kulitmu? Juga aku perhatikan tanganmu, baik punggung, telapak tanganmu maupun yaitu telapak tanganmu. Aku lihat betapa kasarnya dan pecah-pecah. Apa yang kau kerjakan selama ini? Maka dijawab, aku adalah umat Nabi Muhammad. Aku adalah hamba Allah. Aku umat Nabi Muhammad yang aku pernah berlintas ketika waktu zuhur. Aku melewati Masjid Nabawi. Aku melewati Masjid Nabawi. Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejauhan. Aku dengar suaranya begitu lembut mengatakan, beruntunglah kaum laki-laki yang telah membanting tulangnya, berpeluh keringat untuk mencarikan nafkah bagi anak istrinya. Ini merupakan kewajiban syariat agama. Siapapun laki-laki yang berkorban untuk anak istrinya, untuk memberikan nafkah, ini merupakan kewajiban bagi suami, maka laki-laki itu kelak pasti mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku adalah laki-laki. Aku memiliki istri, satu istri dan dua anak. Aku besarkan anak-anakku dari hasil keringat. Aku adalah laki-laki yang tidak punya keahlian. Keahlianku hanya yaitu memecahkan batu-batu besar di atas bukit. Untuk apa? Untuk aku jual. Ketika aku telah pecahkan batu-batu cadas yang keras itu menjadi kecil-kecil, aku bawa ke negeri Madinah dan aku jual. Aku berdiri saat ini menunggu, yaitu orang yang membeli untuk membayarnya. Aku tunggu. Itulah tugasku. Maka sambil mendengar Rasulullah menitikkan air mata, diraihnya tangan laki-laki itu. Diraihnya tangan laki-laki itu, dicium oleh Rasulullah. Punggung tangan laki-laki itu dicium oleh Rasulullah. Kemudian dibalik oleh Rasulullah telapak tangannya yang pecah-pecah, yang darahnya sudah mengering, dicium oleh Rasulullah. Semua para sahabat turun daripada kudanya, bersimpuh. Mereka merasa heran, siapakah laki-laki agung? Aku belum pernah seumur aku menjadi seorang muslim berikrar kepada Rasulullah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku melihat Nabi Muhammad mencium tangan laki-laki. Aku belum pernah melihat. Saat ini aku melihat betapa agungnya laki-laki ini. Siapakah gerangan laki-laki ini?
menghilangkan penasaran dari para sahabatnya dan penduduk negeri Madinah yang sedang menyaksikan keadaan itu. Maka Rasulullah mengangkat tangan laki-laki itu dan Rasulullah bersabda, hadhihi yadun la tamassuhu naru abada. Rasulullah bersabda, ini tangan yang tidak akan pernah tersentuh oleh neraka jahanam. Luar biasa. Dan kita akhir-akhir ini banyak mendengar perceraian. Betapa laki-laki yang lemah, mereka putus daripada pekerjaannya, apakah PHK dan lain-lain, atau usaha kemudian bangkrut dan lain-lain, tidak mendapatkan penghormatan lagi di rumah tangganya. Istrinya tidak peduli, anak-anaknya bahkan sudah gak menganggap itu ayahnya. Ya Allah, perhatikan Bu, betapa suami ibu sudah lelah mencarikan nafkah sejak dulu. Ketika dalam keadaan terpuruk, bangkitkanlah semangat suami ibu. Jangan minta cerai, bangkitkan. Ayo bang, kita bangkit. Abang sungguh nggak bisa bekerja lagi, ayo kita usaha apa kali bang. Abang nggak boleh begini, abang punya Tuhan. Abang Nabi Muhammad, dengarkah riwayat tadi maulid yang disampaikan oleh Ustaz Bakar Bang? Abang nggak boleh terpuruk seperti ini. Datanglah ke musalla, datanglah ke masjid, datanglah ke majlis taklim. Di sana letaknya keberkahan bang. Mudah-mudahan Allah bukakan jalan. Abang adalah suami, ayah dari anak-anak. Nggak boleh abang lemah. Ayo bang, abang nggak boleh diam seperti ini. Bangkitkan semangat suami ibu. Jangan ibu minta cerai, bu, rugi. Dari mana ibu nanti mendapatkan syafaat? Rasulullah tidak akan pernah memberikan syafaat bagi istri yang tidak peduli dengan suaminya dalam keadaan terpuruk. Lihat, laki-laki tadi sungguh sudah tua, meskipun tenaganya masih ada, tetap dia membela suaminya. Dia membela keluarganya, mencarikan nafkah. Itu adalah laki-laki. Oleh karena itu, contoh laki-laki yang digambarkan oleh Ustaz Bakar Bang ketemu Rasulullah. Rasulullah hampir cium tangannya. Alangkah nanti abang di padang mahsyar ketemu Rasulullah. Pasti abang mendapatkan syafaat karena abang menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali riwayat yang perlu disampaikan, tetapi Rifki Laidru sudah sampai di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, biar murah rezekinya, semoga mendapatkan anak-anak yang baik, yang saleh dan salihah, yang menjadi panutan untuk kita semua. Mudah-mudahan insyaallah. Kiranya cukup. Terima kasih ibu-ibu, dan mohon maaf begitu saya harus istirahat. Antum biar bisa menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan untuk bekal kepada umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasihat agama yang telah disampaikan oleh Guru Besar Adaillallah Ustaz Al-Habib Abu Bakar bin Syidul Imam bin Habib Abdurrahman Asgab, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hadirin serta hadirat, bintang tamu yang kita undang pada kesempatan ini adalah sedang trending topik atau tren melalui media sosial atau telepon genggam, yang akhirnya alhamdulillah pada kesempatan hari ini
beliau secara langsung hadir di tempat kita di Masjid Jami Al-Mujahidin. Dan kalau saya melihat bahwa tahun ini peringatan Maulid di Masjid Jami Al-Mujahidin adalah pemecah rekor di Kelurahan Pasir Putih. Nah, oleh karena itu kita perdengarkan atau sebuah ini dengan menghadirkan guru besar Adaillallah Al-Habib Rifki Al-Idrus adalah wasilah Habibana Muhammad bin Ahmad Al-Attas sebagai guru yang ada di RW 07. Mudah-mudahan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas sehat afiah panjang umur. Mari saja kita perdengarkan nasihat agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Adaillallah Al-Habib Rifki Al-Idrus. Kepada beliau wa ilaihi falyatafaddal maskur. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran guru-guru kita di dalam tempat yang mulia ini insyaallah penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada akhirul mahbub al-mujahid fi sabilillah Al-Habib Muhammad Al-Attas, wabil khusus Sayyidil Walid. Tidak pantas rasanya diri ini berdiri di tengah guru-guru. Jika sudah ada air, tidak perlu lagi untuk bertayamum. Lebih sempurna dengan air yang begitu sangat amat suci. Kita doakan guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Al-Ustaz Abu Bakar ibn Habib Abdurrahman ibn Habib Ahmad As-Sagaf mata anallah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, diberkahkan ilmunya, diberikan setiap apa yang diucapkan menjadi satu nasihat yang akan menggedor keimanan kita agar kita makin taat ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa yuhal hadirun wa bil khusus hadirin wal hadirat mu'minin mu'minat fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة جهل والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبنا معالك الأضحار معدن سرك الأسماء فحم سفون نجاتهما. لبيك يا رسول الله، labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah dari mulai pagi sampai menjelang siang ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan dari mulai pagi sampai siang hari ini Allah izinkan, Allah turunkan malaikat semua beristighfar kepada Allah agar kita keluar dari tempat ini semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat.
Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya nggak tahu harus bicara apa lagi. Betul-betul tadi kita udah banyak ilmu yang manfaat dari guru kita Al-Habib Sayyidil Walid Al-Ustaz Abu Bakar bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Allah buka mata hati kita. Saya kalau keluar lisan dari seorang guru yang memberikan nasihat yang membawa Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah panutan saya. Beliau adalah guru batin saya. Beliau adalah suri tauladan buat saya. Kami sebagai murid wajib mengikuti apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kami. Kami berdiri di atas tempat ini imtithalul amar karena suatu perintah yang diperintahkan oleh beliau untuk menyampaikan kepada umat yang bermanfaat. Wallahi, lisan seorang pendosa seperti Rifki ini tidak pantas mengeluarkan satu yang manfaat kecuali keluar dari lisan guru-guru kita yang lebih bermanfaat. Insya ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Beruntung kita yang duduk di dalam majlis ini. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, "Masyi kamal majma'." Tidak ada perkumpulan yang lebih baik kecuali perkumpulan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian ingin berdoa, berdoalah di dalam majlis Maulid, maka doa kalian akan diijabah oleh Allah. Jika kalian ingin bertobat, datanglah ke majlis Maulid yang pastinya tobat kalian akan diterima oleh Allah. Jika kalian ingin suatu harapan dikabulkan oleh Allah, maka datanglah ke dalam majlis Maulid yang harapannya pasti akan dikabulkan oleh Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan berkah Nabi Muhammad SAW semua hajat, doa, permohonan, taubat kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Betapa mulia Nabi Muhammad SAW. Allah mengagungkan, Allah memuliakan. 20% isi firman Allah di dalam Al-Quran menyanjung, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya fisik, bukan hanya dari apa yang ada kita dengar, bukan karena peringainya saja, melainkan dari semua ujung rambut sampai ujung kaki kemuliaan ada pada Nabi Muhammad SAW. Yang sering kita baca, alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Punggung siapa yang diceritakan oleh Allah kecuali punggungnya Nabi Muhammad SAW. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Peringai yang paling baik, akhlak yang paling baik siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang berselimut disebut sama Allah. Semua keutamaan tentang Nabi Allah memuliakan, Allah mengagungkan. Perayaan Maulid seperti ini adalah satu penyebab Allah memuliakan dan mengagungkan umat Nabi, karena sanubari tersambung kemuliaan dan keagungan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada di manusia yang lebih mulia dari Nabi. Kalau ada di luar sana, tadi kita dengar seorang laki-laki yang sudah mengeluarkan keringatnya sampai badan terbakar, tangan kasar, yang sama dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan yang menyebabkan akan masuknya ke dalam syurganya Allah. Kita bisa kebayang manusia model kayak kita, apa yang kita kerjakan semua bertolak belakang dengan syariat, jauh dari rahmat Allah. Setiap apa yang dilakukan oleh umat saat ini, lihat kita saat ini, maaf, minta ridha, minta maaf. Rifki kalau ngomong kadang suka asal-asalan, iya. Tapi di sini Rifki cuma mau bilang, kalau guru-guru kita ngasih tadi ilmu yang begitu besar manfaatnya, beliau guru dengan gurunya, dengan abahnya, keluarga kita, para alim ulama, para kiai, mereka semua dimuliakan, diagungkan oleh Allah karena mereka tertempel dengan Nabi Muhammad SAW.
Mereka berdekatan dengan Nabi dengan cara Allah paling pandai membalas budi setiap hamba. Barang siapa mereka yang memuliakan Nabi, aku muliakan, kata Allah. Barang siapa yang mengagungkan Nabi, aku agungkan dia. Barang siapa yang menghormati Nabi, pasti akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara Allah. Ayuhal hadirun, caranya kita mau dekat dapat penghormatan dari Allah, deketin Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat orang-orang tua kita, guru-guru kita, dengan amalannya, dengan zakatnya, dengan qiyamulailnya, mereka kelak di yaumil qiyamah dengan memasang kegembiraan terhadap Nabi. Nabi bergembira atas melihat pikulan-pikulan amaliyah kehidupannya. Saat dipanggil oleh Allah, Nabi memeriksa pikulannya. Nabi melihat apa yang dibawa oleh umat dan Nabi, begitu dilihat adalah pahala yang besar, amaliyah yang baik yang mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita kelak di yaumil qiyamah? Bagaimana nasib kita di yaumil qiyamah? Yang saat ini selalu dosa, kemaksiatan yang selalu kita lakukan, yang tumpukannya sudah tidak mengetahui bagaimana tinggi dan besarnya dosa kita di hadapan Allah. Tatkala kita dipanggil oleh Allah, dibuka daripada amaliyah apa yang kita pikul, Allah melihat, Nabi melihat bagaimana dosa yang begitu besar. Kalau dahulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu sampai dari pelipisnya pecah, sampai rahangnya, giginya terputus. Tapi di saat ini banyak umat Nabi yang melemparkan dosa ke wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Tubna ilallah, taubat kita kepada Allah. Saya kalau mau bilang, maaf Bu, Pak, saya mau tanya sama Bapak. Pak, pernah dengar cerita Isra wal Mi'rajnya Nabi? Saat Nabi turun dari Isra wal Mi'raj, Nabi nggak makan, Pak. Nabi diperlihatkan tentang surga dan neraka. Yang paling banyak di neraka laki apa perempuan, kata Nabi? Saya ngomong sama laki-laki. Saya tanya sama Bapak, Nabi yang disebut laki apa perempuan yang paling banyak di neraka? Bapak takut? Bapak takut ngomongnya? Yang di neraka paling banyak laki apa perempuan, Pak? Perempuan paling banyak di neraka. Kalau di sini insya Allah calon bidadari surga ya Allah. Istri-istri salehah, istri yang memberikan satu manfaat kepada suaminya. Itu harapan nih. Tapi suami belum dapetin sampai sekarang yang begitu ya. Maaf Pak, saya ngobrol sama istri dulu, boleh nggak Pak? Boleh ya, Bapak jangan kesel ya. Mudah-mudahan habis ngobrol sama istri, Bapak rumah tangganya makin langgeng, makin sakinah mawaddah warahmah. Saya pengen ngomelin dulu, boleh ya? Izin ya. Bu, Ibu punya sorga ada? Sorga ada di bawah telapak kaki siapa? Sejak kapan Allah ciptain sorga di telapak kaki kita, Pak? Ini ngajinya di mana? Surga ada di bawah telapak kaki? Laki apa perempuan? Sombong lu. Orang yang namanya kalau udah tahu punya surga, pantesan dia galak banget sama lakinya. Kalau ngomong tolak pinggang, kalau ngomong melotot. Ada di sini bini yang begitu ada. Banyak, colok matanya. Jadi istri sekarang, maaf, istri sekarang nggak tahu cara makannya makan apa. Galak banget sama suami galak di luaran, sampai di rumah suami pada cium tangan sama istri. Ini perubahan total dalam hidup kita. Kenapa? Karena nggak ada Allah sama Nabi di dalam rumah tangga kita. Kalau semuanya mencontohkan Nabi, selamat kita dunia wal akhirah. Rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Saya dengar tadi guru kami menjelaskan, jangan pernah minta cerai sama suami. Bawa suami, bimbing suami, deketin terus, Bu. Ada satu perempuan manusia dimasukkan surga oleh Allah dan dijadikan bidadari surganya Allah. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Siapa namanya?
punya suami bengis, punya suami ngaku Tuhan. Siapa? Manusia bukan? Manusia bukan? Manusia, nabi apa bukan? Bukan, tapi dijadikan bidadari surga. Buah kesabaran ngadepin suami model Firaun. Gue pengen tanya, emak-emak di sini, Bu, maaf, ibu di sini ada suami yang model Firaun? Maaf Pak, maaf, saya nanya, salah saya di mana? Kan saya mau ngelurusin ini. Di sini ada yang model suami kayak Firaun, ada? Ada? Kenapa model kayak ibu ngadepin suami yang tukang ngomel tiap hari, emosian? Kenapa nggak pernah sabar? Kalau suami bangun tidur, Bim udah main gebrak meja aja, kopi, mana kopi? Sabar, bawain tuh kopi. Lu mau tuh? Mau? Cepetan, gue lagi senyum nih. Jangan pas lagi nangkap lu mau tuh. Hidup. Kadang tukang foto begitu, ambil angle pas kita lagi mangap, kan agak enak banget lihat deh. Mana dipajang lagi di kalender Al-Muhajirin, Al-Mujahidin. Taruh di tuh di pamflet, kan gak enak banget. Habib lagi mangap, sangka lagi kemut-kemut mic. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Siti Asiyah dijadikan bidadari surga, salah satu wanita yang ikut andil dalam proses kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih oleh Allah, buah kesabaran karena kemuliaan, karena keagungan seorang hati, seorang istri yang punya suami model kayak Firaun. Ibu baru ngomel pagi-pagi bangun tidur, kopi, mana kopi? Udah cemberut aja, bikin sendiri. Begitu mau jalan kerja, ambil tangannya Bu, cium tangannya, fi amanillah ya yang, be careful. Titi DJ kan bisa ngomong baik-baik. Iya Bib, saya lagi cium tangan. Begitu saya bilang fi amanillah, dilempar tangan saya. Lama lu gue telat. Apa? Good. Ini calon istri-istri soleha. Sabar, harus sabar. Pulang kerja nggak taunya begitu masuk Citayam hujan gede. Begitu masuk, ini masukin Citayam apa Sawangan nih? Tetanggaan ya. Dasar wah baik lah ya. Saya pokoknya kalau udah masuk kemari saya bilang semuanya Citayam. Emang bener, karena gara-gara Citayam Depok jadi berkah. Nah kalau bukan karena Al-Bushra, kalau bukan karena Ziyadul Muslim, karena guru-guru kita, ya Depok apalah namanya. Berkah loh tanah kita, ada majlis, rumah kita makmur, rezeki lancar, berkah afiah, orang tuanya baik-baik, guru-gurunya rukun. Coba lihat berkah apa? Al-Bushra, Ziyadul Muslim, Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf yang diturunin sama anak-anaknya, kan alhamdulillah. Senang nggak? Tapi kira-kira guru-guru kita senang nggak punya murid model kayak kita? Ngaji tiap hari, ngamalin kagak. Sabar. Bodoh. Begitu pulang masuk sampai rumah, hujan gede. Itu motor masuk ke dalam rumah si bapak, mau masuk motor ke dalam ruang tamu. Ini keramik hancur, kotor. Jangan diomelin, emang nggak bisa apa taruh di luar dulu? Jangan begitu. Jangan biarin dia lagi kedinginan, ambil kain pel sambil pel. Tanya, yang di luar hujan, mata lo buta. Sabar. Lagi orang Depok mah emosian aja. Sabar. Harus sabar. Mau berkah hidup nggak? Kudu sabar. Habis ngepelin, masuk ke dapur, panasin tuh sop, sayur asam, panasin. Yang bapak biar lagi mandi, bapak keluar, angetan udah keluar. Ternyata cepetan bapak. Habis mandi dia duluan yang keluar, begitu buka tudung saji ngelihat tempe siang, Pak, man lemes banget tuh tempe. Tempe apa ngeblek-ngeblek.
gebrak lagi meja, mana makan malamnya? Sabar, bawain tuh sop ayam, sopnya adem nih. Ini ciri istri soleha, kalau ngomong pakai hati. Perempuan itu Allah kasih perasaan, bukan otak. Yang namanya perempuan kalau ngomong kadang nggak pakai otak, pakai perasaan, Pak. Tiap hari minta duit nggak? Perasaan dia kita mah punya aja. Padahal otak kita mau muter kemana-mana. Semua perempuan begitu. Makanya Nabi udah bilang, Pak, kalau musyawarah jangan sama perempuan, sama istri jangan. Nggak bakalan jadi, pasti gagal. Karena perempuan hidup nggak punya prinsip. Perempuan hidupnya labil. Lo nggak percaya, lo bawa ke toko. Lo jalan ke toko dari ujung A sampai Z, itu semua dimasukin, beli juga enggak. Perasaan, Pak, gunain perasaan, bukan pakai duit. Dia besok ada part 2, Pak. Itu besok datang lagi tuh ke mall lain. Perasaan ini bagus ya. Tapi kalau dia ke Pak Sono kayaknya perasaan sebelah sono yang lain yang bagus lah. Dia mulai dari pagi buka mall sampai tutup, yang dibeli cuma satu. Makanya orang yang paling banyak di neraka perempuan. Kenapa? Buang-buang umur. Laki, alhamdulillah Pak, model kayak kita laki-laki berhak nikmat hidup. Selesai mandi nyisir, selesai pakai baju jalan. Perempuan coba pernah kayak kita begitu? Anggap aja orangnya nggak ada. Orang kita lagi uji bayar. Sabar ngadepin suami. Suami itu akalnya kemana-mana. Ibu baru ngasih tespek, yang aku hamil, yang aku positif, yang anak udah ada di dalam otak. Tuh laki-laki. Saat ibu bilang masuk positif, itu suami langsung mikir, duit dari mana buat gizinya di dalam kandungan? Gimana cara melahirkannya? Kalau sesar harus ada spare uangnya. Kalau seandainya ini anak lahir, ya Allah, sekolahnya di mana? Nyari rezekinya di mana? Ibu 9 bulan aja ngedumel. Begitu suami minta, yang pengen anak lagi, lu aja yang bunting. Kok bini sekarang, Pak, Masya Allah mulutnya. Orang kita pengen banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Baru 2 minta 3, lu aja yang bunting. Tapi syukur, Pak, kita sama Allah. Allah kasih kita nih laki-laki, Pak, paling nikmat hidup. Alhamdulillah nggak ada bunting, Pak. Jujur saya, Pak, hidup kita ada bunting, la ilaha illallah, nggak kebayang. Maaf ya, Pak, buang lagi saat ngelahirin sakit loh, Pak. Emang Habib ngerasain? Katanya. Lah emang gue bunting. Begitu lahir, Pak, saya ngelihat istri muka pada kuning, Pak, mata pada merem. Ya Allah, ya Allah, sampai begitu-gitu. Saya pikiran, ya apa ya, ya. Mana gue lagi cinta-cintanya. Begitu dia lahir, Pak, Masya Allah, saya tanya apa rasa sakitnya, susah digambarkan. Kita nggak kebayang laki-laki buang air keras aja nangis kita, Pak. Betul nggak? Buang air besar keras, susah keluarnya, nangis kita. Gimana model kayak kita ngelahirin, Pak? Gak bakal kuat. Istri paling kuat, kita nggak kuat untuk masalah itu, Pak. 1-0 perempuan menang. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita bakalan. Urusan yang kedua, laki-laki paling lama gendong anak berapa lama sih? Sejam. Guinness Book of Record. Kalau ada laki gendong anak 1 jam, masuk Guinness Book of Record. Laki-laki, ya Allah, paling lama setengah jam. Tuh juga abis itu minta urutin yang urutin. Saya ngomong kehidupan dulu ya, Pak, boleh ya? Saya nggak ngomong maulid. Guru tadi udah semuanya dah. Udah urusan maulid guru dah. Urusan gua mah urusan sisaan dah. Urusan begini dah. Laki kalau udah gendong anak, Pak, tangan kiri 5 menit, tangan kanan 5 menit, tangan kiri 5 menit, paling top 30 menit. Perempuan, Pak, saya pernah ke Tengah Bang sama istri. Anak saya berat 8 kilo. Saya lagi gendong pagi, saya bilang, Jidah, sini. Kakak yang gendong nih. Saya gendong, dapat jalan 2 langkah, pindah kanan. Dapat 2 langkah, pindah. Akhirnya saya colek, ini gendong nih.
gendong nih saya bilang. Begitu dia gendong, saya lihat gendong pakai tangan kiri. Kita perasaan tangan kanan udah paling kuat pak. Tangan kiri pak perempuan. Tuh hebatnya perempuan. Tangan kiri gendong anak, tangan kanannya pak beli baju. Allah kasih kelebihan pak. 2-0 kita kalah pak. Betul nggak? Pak, kita nggak bakalan lahir ke dunia kalau bukan keluar dari rahim seorang perempuan. Gak akan ada orang soleh, gak ada wali min auliyaillah, tidak akan ada presiden, tidak akan ada menteri kalau bukan lahir dari rahim seorang ibu. Betul? Berapa kosong kita kalah? 3. Surga ada di bawah telapak kaki seorang laki apa perempuan? Makin jauh pak, 4-0 kita kalah. Tapi ingat wahai perempuan, tatkala kalian belum menikah, Allah titipkan ridhonya terdapat kepada kedua orang tua. Tapi tatkala laki-laki datang kepada kalian menyatakan saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridho Allah yang terletak kepada orang tua pindah kepada suami. Kunci surga setiap istri ada sama suami. 8-4 pak, kita menang. Tenang pak, yang ceramah laki, masa gue mau jatuhin lagi. Tenang, alhamdulillah dalilnya masih banyak. Ibu mau masuk surga lewat kaki sendiri nggak bakal mampu bu. Kunci surga tuh ada Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi mengatakan, jika diperbolehkan seorang hamba untuk sujud kepada hambanya, maka kewajiban seorang istri, setiap istri untuk sujud kepada suaminya. Mulia seorang suami, jangan bahasa keras sama suami, jangan bahasa tinggi sama suami. Kalau suami jadi api, lagi berapi-api, ibu berusaha jadi air, tapi jangan disebor ya. Wah suami, kemarin Habib Rifki ngomong begitu tuh. Nah ini lagi emosi nih, dia ambil disiram kita. Itu bersih kagak, rapi kagak, rumah tangga makin hancur. Jadi kudu harus makanan udah keluar, ibu temenin tuh. Temenin, sendokin nasinya, lauknya deketin. Ini cara Nabi, temenin duduk makan. Makanya Nabi SAW ngajarin kita nih dari segala lini, baik ibadah, amalia, kehidupan, semuanya diajarin oleh Rasulullah SAW. Tergantung dari kita mau ngejalanin apa enggak. Sekarang saya mau tanya, Bapak, maaf, saya mau tanya nih. Kemarin istri masak. Jawab jujur, Pak. Masak kemarin? Kan kemarin Sabtu berarti ya? Kemarin Sabtu ya? Sekarang Minggu kan? Lu diem ya? Perempuan diem ya? Laki tolong jawab. Kemarin bini masak? Masak? Ada yang masak, ada yang enggak. Yang enggak berarti nggak punya duit. Ya gitu aja udah, paling simpel aja udah. Ada yang masak ada? Saya mau tanya, begitu Jumat malam Sabtunya nanya nggak? Pak, besok mau dimasakin apa? Nanya nggak? Enggak pernah. Tuker tambah pak. Bu, ibu masak buat siapa? Buat siapa? Bukan buat anak. Alah, lu ngomong buat suami-suami. Kalau buat suami tanya, yang besok mau dimasakin apa? Jujur pak, istri sekarang kalau kita yang nggak demen, makanannya nggak demen, itu yang dibikin. Jujur, istri sekarang begitu. Apa alasannya? Biar awet. Bukan perempuan sini, bukan. Sono no. Saya tanya, lu aslinya mana? Sawangan. Sabar. Deketin lauknya, sendokin nasinya. Kalau suami bilang, yang temenin saya makan, ambil piring, makan bareng. Kalau enggak disuruh diem. Lihatin. Ini sekarang istri sekarang yang ke pasar dia, yang masak, yang gares. Emang istri sekarang begitu, apa-apa nggak pernah mau apa yang diaturkan oleh Nabi nggak dijalanin. Bu maaf, Nabi manusia paling romantis. Nabi dan Siti Aisyah paling istimewanya seorang istri. Kenapa? Apa-apa tuh nunggu perintah dari Nabi. Sampai Nabi minta air. Ya Rasulullah, wahai Aisyah, aku minta air. Diambilin air. Begitu diambilin air, Siti Aisyah bawa kasih Nabi.
Ini ya Rasulullah, apa jawabannya? Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, engkau minum lebih dulu. Ya Rasulullah, engkau adalah imamku, engkau adalah suamiku, engkau minum lebih dulu, baru sisanya aku yang minum. Apa jawabannya? Ini perintahku, minumlah. Diminum. Diminum sama Siti Aisyah. 1 teguk lagi, 2 teguk lagi, kata Rasulullah, sampai 3 teguk lagi. Sudah ya Rasulullah, diambil sama Nabi, diputer-puter gelas. Dilihat kanan kiri, diputer-puter. Siti Aisyah emang dasar istri yang soleha, gemeter, takut kalau ada kotoran di gelasnya, kalau ada yang membuat hati Nabi nggak baik, dosa besar Siti Aisyah. Tahu karena ini adalah punyanya suami, kunci surganya, kebahagiaan suami adalah surganya seorang istri. Dilihat, diputar-putar sama Nabi, ditanya, ya Rasulullah, mau diganti gelasnya? Diganti aja ya, takut kotor. Enggak ya Aisyah. Lalu apa yang membuatmu enggan untuk meminumnya? Ya Aisyah, aku dari tadi ingin mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meminum dari tempat di mana engkau meletakkan bibirmu. Itu Nabi. Beda malu PA. Bapak maaf, Bapak jujur, Bapak pernah minum segelas sama istri nggak? Saat Bapak minum dari gelas istri, ngomong apa istri? Jorok lupa. Betul nggak? Gimana itu pada mau berkah? Sama laki dikata jorok. Bu, maaf, saya ngomong alal hak aja. Banyak terjadi, maaf, kita waktu itu pernah ngalamin corona ya. Ujian apa ada? Ujian apa ada? Ujian bagi yang ibadah. Yang nggak ibadah itu azab namanya. Paham ya? Ada orang beda ini, ujian sama azab bedain. Orang yang namanya ujian ada sekolahan, ada kurikulumnya, ada belajarnya, ada gurunya, ada seragamnya. Saat 6 bulan ada kenaikan kelas. Ini ujian. Lu mau foto ngomong? Ini gangguin aja nih Habib nih, tolong dong, usir. Ada ujian, ada ujiannya. Kalau orang sekolah ada uji. Nah tiba-tiba ini orang nggak punya kelas, nggak punya seragam, nggak punya guru, nggak punya mata pelajaran. Tiba-tiba, gue mau ujian dulu ya. Ada yang begitu? Anak PA namanya. Nggak ada orang yang namanya ujian, ada kelas dan dia belajar. Kalau nilainya bagus, kemungkinan besar dia naik kelas. Kalau nilainya jelek, dia males belajar, itu namanya tinggal ke. Orang yang naik kelas berarti ada pandangan dari gurunya. Dirapatin, ini anak bagaimana nih? Oh cerdasnya bagus. Ada tetangga, sholat kagak, ngaji kagak, tiba-tiba, corona kemarin mah ujian. PA itu bukan ujian, namanya adab. Sampein sama tetangga. Orang yang ibadah ada ujian, sholat, ngaji itu ibadah. Dan itu ada kelas di mata Allah. Orang yang ngikutin cara Nabi, insya Allah selamat dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Kudu siapa yang harus sabar? Istri apa suami? Istri apa suami? Istri dulu. Kan gue lagi ngomongin istri nih. Istri kudu kalau udah selesai makan, ambil yang kotor, masukin, siapin kopi, kasih laki biasa makan, habis makan ngopi, kan begitu ya? Ngerokok deh tuh depan rumah, betul nggak? Ngerokok, sediain kopi, yang ini kopi. Ambil remote, ibu nonton TV nggak apa-apa, nonton aja, air mata di ujung sejadah. Anak gua Pak, anak gua yang main itu, gua lagi promosi nih. Kali aja dapat royalti. Lagi nonton enak-enak, suami masuk, lu drama mulu, lo nonton nih berita. Deketin tuh suami, ya pijitin. Ya kenapa siang dari pagi marah-marah mulu, coba cerita di sama. Bawel lu. Bodoh daripada jadi perang dunia, masuk dia tuh ke dalam kamar, ambil sapu lidi, kibrasin tempat tidur. Bukan keperak bilaki, jangan. Kibrasin tuh tempat tidur, baca tuh qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati. Kibrasin tempat tidur tuh, kalau kita nggak tidurin jin pada tidur tuh di situ tuh. Kalau ibu lagi tidur belum dikibrasin, sama bapak tidur, tuh ibu bapak tidur bareng sama jin tuh. Tapi kata bapak mendingan gili sama jin gitu dah.
Istri belok dikit berobot, kanan dikit berobot. Bini sekarang mah pada ngedol Pak emang. Bu belum kawin mah, bu lari mau kemana? Buang angin, wih akhlak. Begitu punya anak satu, ya Allah belok dikit aja berobot lagi. Emang bini siapa yang begitu tuh? Aib malu, ngapa malu jadi orang? Gak ada malu-malunya sama sekali. Bapak, ibu lagi kibrasin tempat tidur, bapak masuk ambil nih sapu lidi diambil dibuang, lama loh ngantuk. Temenin tidur. Baru ibu lagi capek-capeknya, baru mau sampai puncak tidur, suami udah gigi 5. Ngorok luar biasa. Jangan dicubit. Ini kebiasaan nih. Biasanya perempuan begitu kan. Lu dari pagi lu ya bikin gua kesel aja lu ya. Sabar bacain sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak dadanya punggungnya. Kenapa? Lelahnya seorang suami mencari nafkah untuk keluarga adalah jaminan surga untuk keluarganya. Ya Bu ya. Ya Bu, sholawatin. Di sholawat. Jalan dah tuh ke dapur, ambil tali rapiah, jirat leher bapak. Jangan ya, jangan, nggak boleh. Harus ntar satu sawangan. Suami mati. Kenapa? Habis mendengar ceramah Habib Rifki. Jangan ya. Beri kemanfaatan. Setiap pasangan itu sudah qadrat atau takdir dari Allah. Yang satu punya kebaikan, ada keburukan. Yang satunya berarti kebaikannya untuk menutupi keburukannya. Ada yang kurang, ada yang satu punya kelebihan. Yang kelebihan bisa nutupin kekurangan pasangannya. Makanya insya Allah jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini karena Ustadz tadi ngomongin suami nih. Jujur Pak, kita capek gak Pak? Jujur aja, jujur nih, jangan takut-takut, udah ada buah. Capek nggak Pak nyari duit? Lu capek nggak ngabisin duit? Dia mah nggak pernah capek orang ngabisin duit. Tapi Pak, maaf Pak, kita laki-laki itu ada di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Betul? Ayomin, jagain, jangan pernah sampai tersakiti. Yang namanya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, betul? Bengkok nggak? Dipaksa lurus, patah. Didiamin, makin tambah bengkok. Jadi gimana ngurusin istri? Tarik ulur. Tarik, oh. Kalau dia udah jauh dari Allah, tarik. Kalau dia udah makin taat, lepasin dikit, agak kendor. Jangan benar-benar, akhirnya PA. Akhirnya wirid. Masa? Tak dulu, wirid belum rapi. Bahaya juga, nggak boleh ya. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Hidup itu harus tahu bagaimana yang baik atau mana yang buruk. Yang namanya kita laki-laki Pak, kita tugasnya kita ngayomin, jaga perasaan perempuan. Ya Pak ya. Bapak juga harus hati-hati kalau ngomong, jangan semau-maunya. Jangan pernah emosian. Kalau ngomong yang sabar. Nabi manggil Siti Aisyah aja ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Makanya emosi di dalam rumah tangganya kurang. Kalau kita, Bib, bapak ngomong nih Bu nih. Ini bapak tadi ngomong nih. Bib, saya mau manggil Humairah, istri saya hitam legem. Ya dipanggil aja Sweetie kan bisa, Sweetie kan bisa. Ya kan? Manis kan bisa dipanggil begitu. Jangan udah hitam lu panggil, kamu bikin kopi dong tuh. Apalagi dipanggil dari jauh, Blacky, wah jangan. Kiamat kubra lu. Main manggil bini belakang Blacky aja. Panggilan, karena perempuan ini Allah ciptain perasaannya 99 Pak. Perasaan perempuan 99, akalnya 1. Kalau kita akal 99 perasaan, makanya tugasnya suami ngakalin istri. Betul nggak? Gimana caranya bisa nikah 2, 3, 4? Itu akal muter tuh lelaki tuh. Lah emang apa? Nah, ini seru nih Pak nih. Ini kalau begini kok bisa sampai asar nih. Gue takhir ini lu yang dosa. Saya mau tanya Bu, maaf. Sholat 5 waktu ada ayatnya dalam Al-Quran? Ada. Puasa ada ayatnya dalam Al-Quran? Musyawarah ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Sedekah ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Pergi haji jika mampu ayatnya ada. Semua yang di dalam Al-Quran yang bicara siapa? Siapa? Hakim. Siapa?
Siapa? Nikah 2, 3, 4 ada ayat di dalam Al-Quran. Lo bilang nggak ada, kafir, mendustakan ayat Allah. Betul nggak Pak? Tanya guru-guru kita. Kalau ada orang yang tidak menyatakan satu ayat itu nggak ada, bohong, kafir orang. Ya, rasa. Saya mau tanya, nikah 2, 3, 4 diperbolehkan buat laki-laki. Ada nggak ayat di dalam Al-Quran? Percaya? Urusan apa ibu nggak ngizinin suami kawin lagi? Apa? Hah? Apa? Gua budek. Bu, maaf, Bu, ini ibu nggak boleh marah. Allah kasih kebaikan buat perempuan, Pak. Tapi jujur, perempuan emang capek, Pak. Jujur saya. Kenapa Bapak nggak dikasih kawin lagi? Ini dengerin sendiri. Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin rumah tangga capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Makanya Allah kasih ringan, nikah 2, 3, 4 boleh buat laki-laki, biar lo ringan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kena deh Pak. Salah kan lu undang gua. Ustaz maafin ya Ustaz, maafin. Saya jujur, emang perempuan sekarang, maaf, perempuan ada masanya nggak? Ada masanya nggak? Ada masa expired. Itu kan bahasa kimianya, itu kan bahasa pabrik begitu, expired. Bahasa orang ses apa? Orang sawangan apa? Kadaluarsa. Betul nggak? Udah nggak bisa diproduksi. Pernah beli nggak yang expired? Dibalikin nggak? Kemana? Ke pabriknya. Lah sekarang ibu ada masanya. Istri 45 mulai emosian Pak. Istri 45 mulai emosian. Kenapa? Masa menopause-nya udah tinggal dikit lagi tuh. Suami klimis dikit nanya, kemana? Mulai ikutan pelaminan. Betul nggak? Ini psikologi. Saya lagi ngomong psikologi. Kenapa? Karena perempuan itu perasaan. Tugas kita laki-laki jaga perasaan. Ngomong jangan kasar. Jangan nyakitin hati perempuan. Orang kalau udah sakit Pak, maaf. Salah satu ulama mengatakan perasaan perempuan itu bagaikan kaca atau cermin. Kaca kalau tiap hari dilap bagus apa enggak? Saat kita ngaca sempurna enggak? Sempurna. Tapi saat kaca itu jatuh, hancur. Bisa kembali sempurna. Begitu juga perasaan istri. Bapak mau sebejat apapun, istri pasti maafkan. Tapi ingat, bekas lukanya nggak bakal hilang Pak. Betul ya? Kayaknya pengalaman banget lu ya. Kenapa perempuan perasaannya ibarat cermin? Baru sadar ternyata emang kodratnya perempuan. Survei membuktikan yang paling doyan sama kaca adalah perempuan. Kita laki-laki mah enak Pak, habis mandi keluar pakai baju, selesai pakai baju nyisir jalan. Betul nggak? Tapi kalau ada laki-laki yang doyan banget sama kaca, namanya laki-laki tulang lunak. Gue gede banget nih sama laki-laki yang begini nih. Bu, survei membuktikan apa-apa perempuan demen banget sama Kak. Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, naik pakai helm, naik motor nengok sebelah ada lampu merah, nengok mobil. Itu perempuan Pak. Hidupnya begitu aja udah. Saya mau tanya, pernah naik motor? Ada spionnya? Kemana larinya tuh spion? Bapak lihat perempuan kalau naik motor, spionnya pada doa Pak. Madep pada ke mukanya. Saya mau bilang, Bu, Neng, Dek, cantik, ganteng, sayang. Itu spion ikhtiar kita di jalan. Kalau lu mau belok, nengok dulu tuh ke belakang. Paham? Jadi nggak celaka. Kalau mau belok juga nengok ke spion, biar ibu nggak nyelakain orang. Saya baru sadar Nabi SAW di dalam hadis sahih
bahwa laki-laki jangan pernah berjalan di belakang perempuan. Saya baru sadar. Lu nggak percaya, lu lihat di jalan, sen kanan di belok kiri, sen kiri di belok kanan. Betul apa enggak? Kerjaan siapa? Nabi udah bilang jangan pernah berjalan di belakang perempuan, syaitannya banyak. Itu kalau belok dirinya sama Allah doang yang tahu. Persis sama bajai sama. Tadi saya mau belok, nih Habib, benar saya mau belok tadi nih. Perempuan bawa anak 1, 2 di belakang. Dia bawa motor sen kanan, saya bilang sama driver, pelan, pelan. Ini mau ke kanan nih. Kayaknya enggak deh, ke kanan. Gua sampai ribut sama driver. Gara-gara dia ke kanan kagak, ke kiri kagak, lempeng aja. Emang kurang ajar. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini kerjaan perempuan. Tapi saya punya kesimpulan, Pak. Saya baru sadar kenapa spion itu nggak pernah dimanfaatin sama perempuan buat nengok ke belakang. Karena perempuan itu nggak pernah melihat masa lalu, yang dia cari adalah masa depannya. Siapa masa depannya kita, Pak Imam, di dalam rumah tangga? Kita masa depan mereka. Bawa istri kita ke dalam surganya Allah, bawa anak kita ke dalam surga. Bapak enak ibadah, ibu enak ibadah, tapi anak jauh dari Allah, percuma. Ibadah kita nggak akan pernah ditulis di hadapan Allah. Bapak sama guru taklim, anak nggak pernah ngaji, makanya sekarang anak ngaji berbondong-bondong. Emaknya pada nggak bisa ngaji, bapaknya nggak bisa ngaji. Sekali waktu, alhamdulillah, begitu corona habis bapaknya, habis dah. Begitu datang Ramadan, anak ngerengek, bapak imam dong, bapak imam dong. Begitu sholat taraweh 11 rasa 110, lama banget ayat yang dibaca, itu lagi, kul lagi. Ada sekali kuliah panjang nggak balik-balik tuh. Anak belajar, nah ajarin dong ya, kuliah. Pak diajarin nih. Wah, sampai akhir alhamdulillah. Wah, datang Allahu Akbar. Sebelum ngomong jadi imam, bapak ngomong sama ibu, Bu, yang dengerin dong, aku ada kejutan nih. Allahu Akbar. Begitu selesai Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu istri bunga bukan main. Alhamdulillah, surat baru. Orang agak pernah-pernahnya. Alhamdulillah, surat baru. Dia baca, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu. Dia lupa balik, Bib. Dia lupa balik tuh ayat, kemana ujungnya dia bingung. Anaknya nyaut, lakum. Anak yang ngajarin, lakum, bapak wakum waladhdall. Balik lagi ke Al-Fatihah. Kita jadi imam yang benar. Nabi ngajarin kita sebagai laki-laki itu yang bisa membawa dan punya tanggung jawab dunia maupun akhirat. Itu tugas jadi seorang imam. Jangan kita jadi laki kelemar-kelemar, judi slot mulut tiap hari, ngecap pakong tiap hari, main togel terus-terusan. Maaf anak muda, ini buat anak muda nih. Ini anak muda. Lu kalau kerja banting tulang peres keringat, bukan jempol yang goyang. Paham? Tapi insya Allah orang sini mah nggak ada. Tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita. Bapak ingat ada judi koprok, Pak? Pernah lihat? Ada dengar judi koprok? Pernah dengar nggak? Itu manual apa online? Yang menang bandar apa yang masak? Bandar. Itu manual aja masih diakalin, kita masih dibegoin. Begitu dikocok, 1 diselipin, yang keluar mestinya 5 jadi 4. Bandar nggak mau rugi, yang manual aja ketipu. Tahu togel tuh nomor, hitung sono, hitung sini. Itu manual apa sistem? Manual. Bandar nggak bakal mau kalah. Ada satu angka yang diumpetin. Angka yang diumpetin ini akan diumumkan dan itu dikurangkan. Habib kok tahu katanya? Itu disimpan angkanya. Begitu yang menang 100 orang yang masang, yang kena cuma 2. Untungnya berapa? 98. Betul nggak? Bandar nggak bakal pernah merugi. Apalagi ini lewat online, judi online.
sistem tolol. Ini sistem. Saat lu pencet sistem berubah. Jangankan judi online, Pilpres aja angka bisa berubah sama sistem tolol. Yang harusnya menang jadi kalah. Ini hati-hati nih. Ini Pilpres bentar lagi nih. Jangan gara-gara ini silaturahmi jadi nggak baik. Ini hati-hati ya. Hati-hati. Ini mulai nih telepon mulai berbunyi. Habib posisi di mana? Iya. Buat 5 tahun ke depan ya Habib. Lah, lu begitu nih hari gue bantuin, besok lu lupain. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang begitu ya. Jangan. Kalau ibu sama bapak beda pilihan, biarin. Itu rahmat. Ya, jangan jadi. Yaudah, kamu nggak mau nyoblos itu, kita talak. Ya nggak bisa begitu. Nggak ada hubungan sama rumah tangga. Kadang ini bisa terjadi, rumah tangganya jadi nggak baik. Makanya fungsinya Allah dan Nabi acara maulid seperti ini mengokohkan iman kita kepada Allah, agar kita makin tahu bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah, agar tahu bagaimana ibadah yang baik menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita mendapat keberkahan dari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan guru-guru kita menjadi ilmu yang terpatri di dalam hidup kita, sehingga kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya mau ngajak baca salawat, mau nggak? Salawat busyrah apa enggak? Salawat busyrah apa enggak? Tapi yang kencang ya, Dan sebelum kita salawat busyrah ini, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Palestina Allah berikan kemenangan, Allah berikan kesabaran. Yang mereka sudah kembali kepada Allah dengan kematiannya, Allah hitung kematiannya dalam keadaan syahid fisabilillah. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyrah, salatan tubashiruna wa ahlana wa mu'allimina wa talabadna min yawmina hada illa yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyrah. Jangan ada yang bubar dulu ya. Jangan ada yang bubar. Sebentar lagi ada rezeki yang keluar. Sabar, jangan dulu. Wa